Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam kitab Syarah Mukhtasar Jiddan, kitab yang mensyarahi Matan Jurumiyah, halaman ke-7, tanda-tanda i'rab nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sebelumnya pada video sebelumnya kita telah menjelaskan tentang tanda-tanda i'rab nasab, yang mana i'rab nasab itu sendiri mempunyai 5 tanda, di antaranya itu adalah fathah sebagai tanda utamanya, kemudian disusul dengan tanda penggantinya atau naibnya berupa huruf alif, harokat kasroh, huruf ya, dan membuang nun. Nah, kali ini kita akan membahas setiap tanda dari i'rab nasab itu sendiri. Dimulai dengan tanda yang pertama yang berupa fathah. Nah, kalimat-kalimat apa sajakah yang dalam keadaan nasabnya itu dengan menggunakan harokat fathah? Itu yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbih fi thalathati mawadi'ah fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattashil bi akhirih syai'un. Yani anna hadhil mawadi'a thalathata idza nusibat takunu mansubatan bil fathati. Fal ismul mufradu nahu ra'aitu zaidan. Fa zaidan maf'ulun mansubun bil fathati. Wa jam'ut taksiri nahu ra'aitu rijalah. Wal fi'lul mudhari'u idza dakhala alaihi nasibun nahu lan adriba. Fa adriba fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan barusan itu menjelaskan tentang harokat fathah sebagai tanda dari i'rab nasab bertempat pada beberapa kalimat. Fa'ammal fathatu, maka adapun harokat fathah, fatakunu maka itu menjadi apa harokat fathah tersebut, alamatan itu menjadi sebuah tanda linnasbi terhadap i'rab nasab fi thalathati mawadi'ah dalam 3 tempat. Apa ketiga tempat tersebut? Yaitu salah satunya fil ismil mufradi. Yang pertama itu dalam sebuah isim mufrad. Wa jam'i taksiri dan jamak taksir. Yang kedua itu dalam jamak taksir. Itu nasabnya dengan menggunakan fathah selain dari isim mufrad. Wal fi'lil mudhari'i dan fi'il mudhari' idza dakhala alaihi nasibun, apabila fi'il mudhari' tersebut kemasukan amil nasab atau kalimat yang menasabkan fi'il mudhari' wa lam yattashil bi akhirih syai'un. Dan fi'il mudhari' tersebut tidak bersambung dengan sesuatu pada huruf akhirnya. Seperti bersambung dengan huruf nun pada akhir dari af'alul khamsah atau fi'il mudhari' yang 5. Jadi, harokat fathah itu menjadi tanda i'rab nasab itu bertempat pada 3 tempat. Yang pertama itu pada isim mufrad, kata yang bermakna tunggal. Itu nasabnya dengan fathah. Yang kedua, wa jam'i taksiri dan jamak taksir, yaitu sebuah kata jamak yang perubahan dari bentuk mufradnya kepada bentuk jamaknya itu dengan taksir atau perubahan total. Perubahan dengan menambah beberapa huruf dan juga mengubah beberapa harokat. Wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattashil bi akhirih syai'un. Juga kata yang nasabnya dengan menggunakan fathah itu terjadi pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang kemasukan amil nawasib atau amil nasab, yang mana pada akhir fi'il mudhari' tersebut tidak tersambung dengan suatu apapun, seperti pada nun yang sering dijumpai pada af'alul khamsah. Fi'il mudhari' yang jumlahnya itu ada 5. Nah, jika fi'il mudhari' tersebut bersambung dengan nun itu, maka nasabnya itu bukan dengan menggunakan fathah lagi, akan tetapi dengan membuang huruf nun itu sendiri. Jadi tidak semua fi'il mudhari' itu nasabnya dengan menggunakan fathah. Oleh sebab itu, pada keterangan di sini di buntutnya itu ada keterangan fara', yaitu walam yattashil bi akhirih syai'un, yaitu fi'il mudhari'nya tersebut tidak bersambung dengan sesuatu apapun pada akhirnya. Kemudian Kiai Syari' di sini menegaskan penjelasan barusan, yakni menegaskan siapa Kiai Syari', anna hadhil mawadi'an thalathata, sesungguhnya bahwa tempat-tempat yang jumlahnya ada 3 tersebut, maksudnya di sini adalah isim mufrad, jamak taksir dan fi'il mudhari' itu, idza nusibat apabila dinasabkan, takunu mansubatan bil fathati, maka itu dinasabkan dengan menggunakan harokat fathah. Jadi ketiga tempat tersebut atau ketiga kalimat tersebut apabila dinasabkan, maka nasabnya dengan menggunakan harokat fathah.
Perinciannya, fal ismul mufraduh, seperti pada isim mufrad. Nahu ra'aitu Zaidan, yang dicontohkan pada lafaz ra'aitu Zaidan. Isim mufrad itu adalah kata tunggal, kata yang menunjukkan makna satu. Seperti pada lafaz Zaidan. Zaidan di sini merupakan isim mufrad, yang artinya itu adalah satu Zaid, atau seorang Zaid. Zaid itu merupakan nama orang, satu orang Zaid. Jadi nasabnya dengan menggunakan fathah. Seperti yang dicontohkan pada lafaz ra'aitu Zaidan, yang artinya saya melihat seorang Zaid. Ini merupakan contoh dari isim mufrad dalam hal nasab dengan menggunakan harokat fathah sebagai tanda nasabnya. Fa Zaidan maf'ulun mansubun bil fathati. Adapun lafaz Zaidan pada contoh ra'aitu Zaidan, maf'ulun itu merupakan maf'ul, kata yang menjadi maf'ul atau objek. Mansubun, tentunya maf'ul itu hukumnya nasab. Mansubun bil fathati, kata yang dinasabkan dengan menggunakan harokat fathah sebagai tanda nasabnya. Kenapa fathah? Karena Zaidan merupakan isim mufrad. Isim mufrad nasabnya itu dengan menggunakan harokat fathah. Dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih dari fi'il muta'addi ra'aitu dengan tanwin karena tidak ada al. Nah, ini merupakan contoh dari isim mufrad. Selain isim mufrad, kata lainnya yang nasabnya dengan menggunakan fathah yaitu wa jam'ut taksiri, berupa lafaz jamak taksir. Jamak taksir itu adalah sebuah lafaz atau sebuah kata yang menunjukkan makna jamak, yang taksir, yang pecah. Maksudnya taksir di sini adalah pembuatan atau perubahan dari bentuk mufrad ke bentuk yang bermakna jamak itu harus dengan cara taksir, yaitu memecah, merombak. Sebuah lafaz yang asalnya mufrad itu dengan penambahan atau memecah susunan huruf dengan huruf taksir dan merubah harokatnya. Nahu ra'aitur rijalah, seperti yang dicontohkan pada lafaz ra'aitur rijalah, yang artinya saya melihat para lelaki. Di sini yang menjadi contoh dari jamak taksir nasabnya dengan menggunakan fathah itu adalah pada lafaz ar-rijalah. Ar-rijalah di sini merupakan jamak taksir yang berarti para lelaki. Bentuk jamak dari mufrad atau dari isim mufrad kata tunggal rojulun yang berarti seorang laki-laki. Orang laki-laki satu kalau rojulun. Nah, perubahan bentuk jamak dari lafaz rojulun mufradnya kepada bentuk jamaknya yaitu ar-rijalu itu ditaksir. Maksudnya ditaksir itu adalah dipecah atau dirombak total. Mulai dari susunan hurufnya. Di situ asalnya 3 huruf, rojulun ditaksir menjadi 4 huruf dengan penambahan alif taksir. Kemudian harokatnya yang awalnya itu adalah roju, fathah kemudian dhammah, berubah menjadi rija, kasroh dan fathah rija. Nah, itu maksudnya dari jamak taksir. Perubahan bentuk jamak dari bentuk mufradnya itu dengan ditaksir atau dirubah secara total. Berbeda dengan jamak mudzakkar ataupun jamak muannas salim, yang mana bentuknya itu masih salim selamat. Bentuk mufrad kepada bentuk jamaknya itu selamat. Artinya harokat ataupun susunan katanya tidak dirubah, akan tetapi hanya pada akhir lafadznya itu mengalami tambahan beberapa huruf. Seperti pada jamak mudzakkar salim, tambahan waw dan nun atau ya dan nun. Seperti muslimun mufradnya, kemudian bentuk jamak mudzakkar salimnya menjadi muslimunah. Harokatnya tetap sama, muslimu masih salim atau selamat. Tidak mengalami perubahan, baik itu secara harokat maupun secara huruf. Atau pada jamak muannas salim, muslimatun. Harokatnya masih selamat dalam bentuk mufrad yaitu muslimun, muslimah. Juga susunan hurufnya masih selamat. Berbeda dengan jamak taksir. Jamak taksir ini bentuk mufrad dengan bentuk jamaknya, perubahan dari mufrad ke jamaknya itu ditaksir atau dirombak secara total. Entah itu harokatnya yang dirombak ataupun susunan dari hurufnya yang dirombak. Seperti yang terjadi pada lafaz ar-rajulu menjadi ar-rijalu. Nah, pada contoh di sini lafaz ar-rijalu ini merupakan jamak taksir dalam mahal nasab karena menjadi maf'ul. Maf'ul bih dari lafaz ra'aitu. Oleh sebab itu dibaca nasab. Tanda nasabnya dengan menggunakan harokat fathah yang tampak pada akhir lafadznya ar-rijalah, karena ar-rijalah merupakan jamak taksir. Jamak taksir nasabnya dengan menggunakan fathah tanpa tanwin karena sudah kemasukan al. Nah, ini merupakan contoh kalimat yang kedua yang nasabnya dengan menggunakan harokat fathah.
Nah, untuk kalimat yang ketiga yang nasabnya dengan menggunakan fathah itu berupa wal fi'lul mudhari'u. Itu berupa fi'il mudhari'. Idza dakhala alaihi nasibun. Apabila fi'il mudhari' tersebut kemasukan amil nasab. Nahu lan adriba. Seperti contoh pada lafaz lan adriba. Fa adriba fi'lun mudhari'un. Adapun lafaz adriba pada contoh lan adriba, fi'lun mudhari'un itu merupakan fi'il mudhari'. Mansubun yang dibaca nasab bilan sebab kemasukan lan. Lan di sini merupakan salah satu dari amil nawasib atau amil nasib, amil yang menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Nah, apabila fi'il mudhari' kemasukan lan, maka fi'il mudhari' tersebut mansub harus dinasabkan. Nah, nasabnya di sini dengan menggunakan harokat fathah pada lafaz adriba, yang artinya saya tidak akan memukul. Nah, adriba di sini merupakan fi'il mudhari' yang nasabnya dengan menggunakan fathah. Kenapa? Karena fi'il mudhari' tersebut dalam hal nasab dinasabkan dengan amil nasib berupa lan. Dan pada akhir fi'il mudhari'nya itu tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Oleh sebab itu nasabnya dengan menggunakan harokat fathah lan adriba. Nah, itu merupakan ketiga kalimat yang nasabnya dengan menggunakan fathah. Jadi, fathah merupakan tanda utama dari i'rab nasab, itu bertempat pada 3 tempat, yaitu yang pertama pada isim mufrad, kata tunggal, yang kedua itu adalah jamak taksir, kata jamak yang taksir, dan yang ketiga itu adalah fi'il mudhari' yang kemasukan amil nawasib, dan pada akhir lafadznya tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Wallahu a'lam bishawab.